Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah agar JIS atau Jakarta International Stadium direnovasi, dibenahi untuk memenuhi standar FIFA. Erick Thohir langsung menyambut dan mengatakan bahwa ada beberapa item yang harus dibenahi dari Jakarta International Stadium. Salah satunya pertama kali yang beliau ungkapkan adalah akses pintu masuk ke stadion. Pada waktu dia mengungkapkan itu, langsung beramai-ramai pendukung dari seorang capres menyatakan bahwa pemerintah sedang mempolitisasi. Pemerintah membuat seolah-olah itu semua adalah kesalahan Anies. Apakah benar seperti ini? Sobat-sobatku semuanya, mereka membuat video dan di situ mereka sengaja menyorotkan stadion untuk menunjukkan ada banyak pintu di stadion itu. Seolah-olah menunjukkan bahwa Erick Thohir matanya buta, bahwa Erick Thohir matanya tidak dipakai untuk melihat karena stadion ini punya banyak pintu, tetapi Erick mengatakan hanya ada satu akses pintu masuk ke stadion. Yang dimaksud oleh Erick Thohir akses pintu masuk bukanlah pintu masuk ke dalam stadion, tetapi akses pintu dari jalan raya menuju ke stadion. JIS hanya memiliki satu pintu, tidak ada akses lain, yaitu melewati jalan yang ada di depan stadion. Penonton konser Dewa beberapa waktu yang lalu mengalami sebuah tragedi yang tidak mengenakan, dan jika di situ terlibat adanya pertengkaran atau perkelahian dari penonton, maka tragedi Kanjuruhan akan terulang lagi. Dan ini tentunya tidak ingin terjadi lagi di dunia persepak bolaan Indonesia. Maka itu Erick Thohir mengatakan perlunya ada pintu yang lain selain satu pintu akses pintu masuk ini. Ternyata bukan hanya akses pintu kekurangan yang dimiliki oleh JIS. Rumput yang ditanam juga belum memenuhi standar FIFA. Walaupun rumput itu jenisnya sudah dipilih sesuai dengan jenis standar FIFA, tetapi dalam perjalanan waktunya, pemeliharaannya atau cara penanamannya yang salah, maka mengakibatkan rumput itu nanti bisa membuat FIFA akan mencoret JIS sebagai stadion yang akan digunakan untuk pertandingan U17. Menteri PUPR Basuki bekerja sama dengan PT KAI, kemudian juga akan dibuatkan jembatan layang sehingga ada banyak pintu nanti akan menuju dan keluar dari stadion. Inilah yang dimaksud oleh Erick Thohir sebagai pintu masuk. Tempat parkir yang hanya bisa memuat 1.200 mobil itu pun perlu dibenahi. Ternyata seseorang yang bernama Surya Chandra dengan terang-terangan mengatakan FIFA di dalam menentukan stadion yang akan digunakan tidak pernah melihat atau menilai tempat parkir berapa banyak bisa memuat mobil. Memang FIFA tidak akan menilai kelayakan stadion dari sebuah tempat parkir. Tetapi kita sebagai tuan rumah tentu perlu memikirkan bagaimana agar akses penonton yang memiliki mobil tentu akan merasa mendapatkan tempat parkir yang dekat dengan stadion atau dekat dengan tempat di mana mereka akan menonton sebuah pertandingan atau sebuah konser. Mereka semua berbicara bahwa pemerintah saat ini mempolitisasi Anies Baswedan lewat dari JIS. Siapakah sebenarnya Surya Chandra? Surya Chandra adalah mantan wakil menteri ATR BPN semasa kabinet kedua dari pemerintahan Joko Widodo ini. Belum genap 5 tahun dia diganti dengan orang lain. Begitu selesai dia direshuffle, maka saat itu pula dia menyatakan bahwa dia mendukung Anies Baswedan. Inilah kehebatan dari Joko Widodo. Orang yang menyatakan membantu Jokowi, tetapi Jokowi bisa mampu melihat bahwa orang ini sebetulnya adalah munafik, bahwa orang ini membantu, mendukung hanya karena ada faktor yang namanya keuntungan untuk kantong mereka. Pada saat mereka mengalami ujian di reshuffle, maka serta-merta langsung berbalik menentang dan memusuhi Joko Widodo. Ini terjadi di beberapa orang menteri yang diganti oleh Joko Widodo, termasuk ada juga penggantian komisaris sebuah BUMN. Pada saat diganti, maka langsung mereka menentang. Mereka semua mengatakan bahwa Jokowi mempolitisasi Anies Baswedan. Justru sebetulnya kalau kita lihat,
merekalah yang mempolitisasi Anies Baswedan. Merekalah yang membuat pemerintah seolah-olah merusak citra Anies Baswedan. Mereka mengglorifikasi bahwa pemerintah mempolitisasi. Disitulah nyata bahwa memang keburukan-keburukan Anies mereka pun mengakui, dan mereka takut rakyat melihat kebenarannya, sehingga mereka membuat seolah-olah bahwa pemerintah memburukkan, pemerintah menjelekkan, sehingga mereka beramai-ramai membuat pernyataan yang tujuannya mereka ingin rakyat melihat bahwa Anies Baswedan dizolimin pemerintah, Anies Baswedan dicurangin pemerintah, dan Anies Baswedan diturunkan grade-nya oleh pemerintah. Dengan harapan rakyat menaruh simpati, rakyat menaruh belas kasihan, menaruh iba, dan rakyat akan mendukung Anies, karena kebiasaan dari orang-orang Indonesia pada saat ini yaitu mendukung orang-orang yang dizolimin, yang benar-benar dizolimin sebetulnya. Nah, mereka saat ini sedang ingin menunjukkan bahwa Anies ini dizolimin. Anies orang yang suci, walaupun di tanah suci ternyata Anies berbohong. Anies yang baik dan Anies yang berhasil membangun Jakarta dengan adanya sumur-sumur resapan yang membawa korban kecelakaan beberapa kali. Hampir semua pendukung Anies melakukan hal yang serupa. Entah itu karena kebodohan mereka, entah itu karena memang dibuat sedemikian rupa untuk mengkatrol, menaikkan elektabilitas Anies Rashid Baswedan. Anies bukan hanya sekedar dizolimin oleh pemerintah, atau Anies dijegal oleh pemerintah, yang hal itu sebetulnya tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Pemerintah menjegal Anies Baswedan. Seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa Anies hanya bisa dijegal oleh partai koalisinya. Pada akhir-akhir ini memang kelihatan Partai Demokrat yang saat ini semakin dekat dan semakin mesra antara Partai Demokrat dan PDIP, di mana di situ mulai akan ada sebuah kerjasama yang baru, yang mungkin Partai Demokrat atau AHY, kandidat cawapres dari Partai Demokrat, mungkin akan tertarik bergabung dengan PDIP daripada menunggu Anies Baswedan mencawapreskan beliau, yang tidak akan mungkin terjadi karena melihat pertentangan antara Surya Paloh dengan SBY pada masa lalu, maka tampaknya AHY tidak akan bisa menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Dalam sebuah wawancara, AHY dengan terang-terangan menyatakan bahwa kedua partai tersebut tidak akan bisa mencapreskan Anies Baswedan tanpa Partai Demokrat. Dan jelas AHY menginginkan sebuah kursi yang namanya cawapres. Dan itulah keinginan memang Partai Demokrat, ingin membuat seorang kadernya untuk duduk di tingkat pemerintahan yang tertinggi di Republik ini. Baik itu sebagai capres ataupun cawapres, memang sudah sejak lama Partai Demokrat mencalonkan AHY. Dan jika hal ini terjadi, Koalisi Perubahan tidak mencawapreskan AHY, maka hampir bisa dipastikan AHY akan hengkang dan lari ke PDIP, yang mungkin bisa memperlihatkan kepada dirinya bahwa ada masa depan dengan PDIP. Inilah tragedi dari seorang capres. Inilah mungkin akhir dari nasib seorang capres yang selalu membuat pencitraan, tidak pandang pencitraan itu lewat hal apa yang dia lakukan, baik itu hubungan dengan ulama atau bahkan dia tidak segan-segan di tanah suci membuat pencitraan yang dimana ternyata itu adalah sebuah kebohongan publik yang sangat luar biasa. Yang saya takutkan, Anies Baswedan sudah membuat kebohongan di tanah suci umat Islam. Ini pernah dilakukan dan pernah dialami oleh seorang tokoh di Republik ini, di mana dia mengatakan bahwa dia diundang di Arab Saudi dan dia menjadi tamu kehormatan kerajaan di Arab Saudi. Tetapi yang terjadi sepulang dari tanah suci itu, maka orang ini ternyata harus menginap di Hotel Kejaksaan Agung dan ternyata sampai saat ini statusnya adalah tahanan. Apakah Anies akan meniru tokoh ini karena berbohong di tanah suci? Maka kepulangannya apakah mungkin dia akan mendapatkan sebagai tamu VVIP di KPK atau di Kejaksaan Agung? Kita tunggu kabar berikutnya dan kita tunggu kemanakah arah daripada Koalisi Partai Perubahan. Jika ternyata
Anies Rashid Baswedan sepulangnya dari menunaikan ibadah haji ternyata harus berurusan dengan KPK dan kemudian mempertanggungjawabkan semua perbuatan atau perlakuan selama dia memerintah DKI Jakarta. Sobatku semuanya, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, salam Opidantos.